Iya, please stand by, please stand by, please stand by. Saya sudah bergabung bersama CH024 Nada dan Dakwah. Pada user-user yang selalu setia kepada Bapak Ustadz, saya doakan semoga Anda sehat selalu ya di pagi hari ini, karena istiqomah jadi sudah tahu. Haji AA Otong yang berada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, sehat selalu ya Kang Haji. Tak lupa pula juga menuju Evica dari daerah khusus ibu kota Jakarta Timur. Mengaturkan banyak terima kasih, sehat selalu ya Evica. Kemudian saya akan menuju juga Layang Gumintir yang berada di Bali, Kabupaten Badung. Terima kasih ya, standby. Kemudian saya akan menuju juga ke Jambi, kota Jambi, saudaraku Dagadu, sama-sama dari merah juga ya. Jambi, kota Jambi. Oke, sehat selalu. Oke ya. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marhaban ya Ramadan. Tinggal hitungan jari bahwa tamu kita akan segera tiba. Barang siapa yang merasa gembira dengan tibanya bulan suci Ramadan ini, maka diharamkan jasadnya menyentuh kepada api neraka. Itulah selalu saya mengingatkan di dalam pembukaan. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini izinkanlah saya akan menyampaikan temanya itu membantu keluarga. Sebelum saya bongkar, terlebih dahulu pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya di pagi hari ini saya masih bisa berbicara di hadapan Anda semua. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan Anda yang mendengarkan dimanapun berada. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini membantu keluarga ialah dikala mereka di dalam kekurangan dan kesempitan, berhajat kepada pertolongan famili, maka famili diharuskan menolong dan membantunya menurut kadar kekuatannya, menurut kemampuannya. Jamaah Ustadz nggak ada modulasinya Pak Ustadz. Oke, keluar nggak? Tolong kasih jempol. Keluar nggak? Keluar. Oke, nggak ada ya? Oke, terima kasih. Ya, jamaah yang saya hormati, saya lanjut. Jadi menolong keluarga yang sedang kekurangan dan kesempitan itu jamaah yang saya hormati. Ini akan menambah eratnya dan teguhnya perhubungan famili, dan akan menambah kasih sayang kepada sesama juga. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya, jamaah yang saya hormati, ada juga keluarga yang disebabkan malu, ia tidak mau meminta tolong kepada familinya, takut dikatakan dia minta-minta. Ya, jadi berhadapan dengan keluarga yang demikian ini, jamaah yang saya hormati, sepatutnya famili yang di dalam kemampuan memberikan pertolongan kepadanya dengan tidak usah diminta lebih dahulu. Begitu, karena dia malu. Nah begitu, harus cerdik jamaah yang saya hormati. Ya, jadi berharap famili yang di dalamnya ada kemampuan untuk memberikan pertolongan kepadanya dengan tidak usah diminta terlebih dahulu. Harus mengerti.
Padahal dia ini tidak meminta tolong dan tidak menampakkan kekurangan. Kita jawab, adalah kita tahu jamaah, tahu sendiri. Jadi kewajiban kita terhadap keluarga boleh jadi dia malu meminta tolong. Begitu jamaah yang saya hormat. Atau malu menampakkan kekurangannya. Padahal hatinya nih mengharapkan bantuan dari sanak keluarganya jamaah. Begitu. Nah, di sanak saudaranya yang mampu, dia mengharapkan. Nah, karena itu jamaah yang hormati agama Islam memerintahkan supaya kita ini menghubungkan tali silaturahmi. Coba anjang sana. Begitu jamaah yang saya hormati, apa dia layak untuk dibantu ataupun tidak, itu hasil daripada silaturahmi jamaah yang saya hormati. Kunjung mengunjungi, supaya dengan jalan itu dapat kita mengetahui dengan jamaah yang saya hormati pemeriksaan kita sendiri, ya. Jadi antara keluarga yang berkecukupan dengan keluarga yang berkeperluan, kekurangan, insya Allah. Jadi alhasil kita ini diperintahkan jamaah yang sholat menolong keluarga dengan tidak disyaratkan. Nah, sesudahnya keluarga meminta tolong kepada kita, maka dalam salah satu hadis juga diterangkan, kata Nabi Muhammad SAW yang akan saya sampaikan di akhir nanti, pasal nanti ada dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sedekah dari seorang kepada seorang, padahal kerabatnya berhajat kepada sedekah itu. Begitu. Adapun sebab-sebab dapat kita lihat dari 3 jurusan dulu. Pertama, karena itu jamaah yang saya hormati umumnya menjadi sumber pergaulan. Di dalam pergaulan biasanya jamaah yang seorang memeriksa dan mengetahui keadaan yang lainnya. Tahu surti jamaah yang saya hormati itu ada hasil daripada pergaulan. Nah ya, jadi maka kerabat yang kaya ini memeriksa dan mengetahui kerabat yang miskin itu apa kebutuhan, mana yang dianggap dibutuhkan. Memang ini sangat patut jamaah. Begitu juga sebaliknya jamaah. Karena itulah agama Islam ini ya menyuruh jamaah yang saya hormati, keluarga yang kaya memberi hak ya keluarga yang miskin dengan jalan memberikan belanja sekedarnya saja. 2, kalau keluarga yang kaya tidak menolong keluarga yang miskin, ini saya jemaah yang saya hormati, keluarga yang miskin itu akan meminta tolong kepada orang lain, kan malu. Buka dulur benghar tapi minta kabatur, kan era. Yang bukan famili atau kerabatnya, kan era. Nah yang demikian Islam menyuruh jamaah yang saya hormati memberikan haknya dengan tidak usah diminta lebih dahulu. Jangan sampai terjadi. Nah yang demikian ini jamaah untuk menutup aib dan celah yang akan mengenai semua familinya. Karena mau dulur benghar tapi minta kabatur. Nah ini. Lagi pula ini akan menjadi jamaah yang sholat menutup kesusahan dan kekurangannya. Yang ketiga, kerabat itu jamaah dikatakan sebagian dari diri kita. Diri kita ini sudah tentu ini lebih patut ditolong dan dibelanjai daripada orang lain. Ya. Maka karena itu agama Islam memerintahkan memberikan hak keluarga. Ya. Kenapa? Karena memang mereka lebih patut didahulukan haknya sebelum orang lain. Oh, keluarga dulu sebelum orang lain. Ini kan dikatakan seperti itu. Jamaah Sabat Kultum Insani, jamaah Nada dan Dakwah, Charlie Hotel 024. Mendidik keluarga itu dapat dijalankan dengan 4 macam. Pertama, mengajar mereka kalau kita ya berpengetahuan, ajar dengan perlahan. Atau kita serahkan kepada guru supaya mereka belajar.
Apa sebab-sebab dengan belajar itu sekurang-kurangnya keluarga ini akan dapat mengetahui, jamaah yang saya hormati, ya, akan mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi jikalau mereka sudah mengetahui, tentulah jamaah berlaku dan berjalan dengan baik, yaitu perhubungan keluarga. Gitu. Nah, dengan ini terlepaslah kewajiban kita untuk mengajar keluarga, belajarlah. Saya ini sudah kakek-kakek tidak belajar, belajar saya juga. Alhamdulillahirabbil alamin, jemaah yang hormat, walaupun saya belajar 1 bulan sekali, alhamdulillah ilmu bertambah, diikat dengan tulisan ilmu, tahu semua. Kedua, menyuruh mereka berbuat baik, atau kita dekatkan kebaikan supaya mereka kerjakan, begitu. Surah perlu jamaah yang hormat diadakan terhadap orang yang lengah serta tidak tahu apa-apa yang baik dan yang harus diperbuatnya, begitu. Kerjakan apa yang kita mampu. Mendekatkan kebaikan, yaitu kalau keluarga kita segan berjalan jauh mencari kebaikan, maka supaya jangan sampai mereka meninggalkan mengerjakan kebaikan atau mereka menyia-nyiakan kebaikan, begitu. Kerjakan yang kita mampu. Mampu nilapan cangkang kopi bisa. Apa yang kita mampu. Adalah kebaikan itu kita dekatkan kepada mereka. Kalau kita diam saja, celaka. Yang ketiga, memberi ingat di dalam segala perkara penting. Baik ketika keluarga menyia-nyiakan kebenaran atau di waktu mereka hendak melakukan kebatilan. Ya, begitu. Peringatan itu penting jemaah. Ya, dapat menyadarkan orang yang sedang kelalaian, sehingga dia dapat mengerjakan segala kewajiban dengan beres. Itu yang keempat, jemaah yang saya hormati. Ya, menengah keluarga daripada melakukan kejahatan, ya, atau menjauhkan kejahatan dari mereka. Apa sebab sesuatu kejahatan yang menimpa atas satu keluarga, nah ini dapat membawa dan menarik keluarga yang lain yang baik, begitu. Begitu jamaah yang hormat, anak saha eta anak si anu, oh pantas kabawa keluarga nak kabawa, RT nak kabawa, RW nak kabawa, kampung nak. Nah, di dalam hal ini harus kita jamaah yang hormati berperasaan bahwasanya kerusakan keluarga itu kerusakan kita juga. Dan kebaikan keluarga adalah kebaikan kita juga. Ini pintar budak sahat, oh pantas bapak lagi pintar, kasaha RT na kabawa, kampung na oge seungit. Nah, sebelum orang-orang melangkah keluar mendidik manusia, jadi sepatutnya dia melihat lebih dahulu keadaan keluarganya dulu. Beres keluarga, beres kampung. Beres kampung, akan beres jamaah yang saya hormati, lebih luas lagi akan beres negaranya juga. Pertama dari keluarganya dulu. Begitu jamaah yang saya hormati, boleh jadi jamaah yang saya hormati. Di antara ada yang perlu dididik, demikianlah yang dianjurkan oleh agama Islam, begitu. Ya. Akur jeung batur sakasur, akur jeung batur sasumur, akur jeung batur sadapur, akur jeung batur salembur, akur jeung batur sagubernur, terus naik keluar atau negara aman. Begitu jamaah yang saya hormat, ya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW jamaah ketika beliau hendak mengembangkan agama Islam kepada seluruh manusia. Lebih dahulu Allah perintahkan beliau memberi peringatan kepada keluarganya dulu. Sudah itu baik diterima oleh keluarga atau ditolak, barulah Nabi Muhammad SAW melangkah keluar memberi peringatan kepada yang lainnya. Jamaah yang saya hormati, 7 menit ke depan akan saya tuntaskan. Yang ketujuh, berlaku adil terhadap keluarga. Nah, yang bagaimana yang adil? Jadi orang Islam di dalam segala pekerjaan jamaah disuruh menuntut keridhaan Allah. Ya, kalau keridhaan Allah itu berlawanan dengan kesukaan manusia, maka kesukaan manusia disuruh ditinggalkan.
dan menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Adil itu suatu jamaah yang sholat perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya adalah zalim. Sedangkan kecurangan suatu perbuatan yang dibenci Allah. Kalau orang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berlaku adil di dalam segala pekerjaan dan perkataannya. Begitu, dan jauhkanlah kecurangan. Nah, seorang akan sulit berkata adil jamaah yang hormat sebelum ia sanggup menghilangkan perasaan membeda-bedakan antara pamilih sendiri dan orang lain. Di waktu dia menyaksikan sesuatu perkara atau menjatuhkan hukuman. Nah, di sini perlu saya terangkan sedikit tentang adat kebiasaan manusia. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu adalah manusia. Umumnya manusia suka menyuruh orang lain melakukan kebajikan, tetapi kalau kebajikan itu menghadapi dia sendiri, acap kali dia tinggal. Kejahatan yang paling jahat pun jamaah bila keluar dari perbuatan sendiri, niscaya dia akan menjadi keringanan pada pandangannya. yakni dicari-cari jalan supaya kejahatan yang paling jahat itu tampak ringan di mata manusia. Bahkan penjahat kalau dia melakukan kejahatan malah kan dia bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membongkar rumah. Geblek begitu. Tetapi kalau kebajikan yang paling baik keluar dari perbuatan orang lain, seringkali dijadikan tempat perbantahan, yakni tidak lekas diterima jamaah yang hormat. Ustad eta kene bosen kadang-kadang. Nah, yang disebut itu menunjukkan jamaah yang hormati bahwa sifat manusia itu suka membela diri sendiri, bosen. Gitu kan? Walaupun di dalam bersalah dan suka dia menyalahkan perbuatan orang lain. Walaupun orang lain itu di dalam kebenaran. Begitu jamaah yang hormat. Ya? Bagaimana manusia begitu jamaah yang hormati terhadap dirinya sendiri, maka demikian juga lakunya terhadap orang yang hampir kepadanya, seperti terhadap ibu bapanya, anak-anak dan keluarganya. Sudah tentu sifat yang tersebut itu tidak baik ada pada diri jamaah yang hormati seseorang yang ingin hendak mencapai keutamaan hidup. Gitu. Yang Islam jamaah yang hormati, yang berkenaan dengan keluarga dan famili, karena itu agama Islam memerintahkan manusia bersungguh-sungguh mencari dan menjalankan keadilan. Ya, walaupun mengenai dirinya sendiri, apa yang jamaah yang hormati, apa yang mengenai keluarga dan familinya, kaum keluarga itu ada dua macam, ada yang kaya dan ada yang miskin. Begitu, berlaku adillah jamaah yang hormati. Berlaku adillah jamaah yang saya hormati, kesalahan karena mengharapkan kekayaannya, dan berlaku adillah jamaah yang saya hormati ya terhadap keluarga yang miskin, itu jangan membela dia di dalam kesalahan karena kasihan atau kemiskinannya. Keluarga yang bersalah, baik yang kaya ataupun yang miskin, tetap salah. Salahkan jika salah, benarkan jika benar. Begitu jamaah yang hormati ketika kita menjadi saksi atau menjatuhkan hukuman. Itulah jamaah yang hormati yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengaturkan terima kasih pada user AA Otong, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada AA Otong, keluar lagi ya. Ada Evica, terima kasih. Oke, selalu mengirim nasi ya Evica. Mana nasinya? Subhanallah. Terima kasih juga. Mantap. Kemudian Layang Gumintir, terima kasih dari Bali, Kabupaten Bandung. Dagadu juga terima kasih. Mudah-mudahan tetap selalu mendengarkan kultum di pagi hari ini yang secara istiqomah di CH 024 bersama nada dan doa. Juga terima kasih kepada owner ya yang sudi memberikan fasilitas ini untuk dakwah Ustaz di sini. Semoga Anda semua
disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya. Kepada user-user juga, kepada ownernya juga, kepada sahabat Kultum Insani semuanya yang masih setia di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.